Yang kedua, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang gembira. Dengan hati yang gembira. Tadi di awal saya sudah bilang, ya, jangan sampai masuk bulan suci Ramadan mukanya pucat, gitu. Jangan sampai. Kita harus sambut keistimewaan bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan hati yang gembira. Sebab Pak, Bu, bulan suci Ramadan itu bisa mengangkat derajat seorang mukmin, bisa mengangkat derajat seorang. Saya sering cerita kisahnya. Jadi dulu ada sahabat Nabi bermimpi. Ada sahabat Nabi apa? Bermimpi. Jadi kalau orang yang beriman bermimpi, mimpinya tidak boleh disepelekan. Karena mimpinya orang yang beriman itu sebagian daripada apa? Sisa-sisa wahyu. Itu bisa jadi kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat Nabi tadi apa? Bermimpi. Bermimpi bertemu dengan 3 sahabat yang telah wafat. Jadi dia mimpiin saudaranya yang sudah meninggal dunia. Ketika bermimpi, ini ternyata Bu, yang 2 wafatnya dalam keadaan syahid. Syahid fisabilillah. Yang 1 wafatnya dalam keadaan sakit. Jadi yang 2 matinya syahid, yang 1 matinya sakit. Bukan sakit ya. Sakit. Yang 2 syahid, yang 1 sakit. Di dalam mimpi sahabat tersebut melihat derajat sahabat Nabi yang wafatnya dalam keadaan sakit jauh lebih tinggi dibandingkan 2 sahabat yang wafat dalam keadaan syahid. Bingung ini sahabat, kok bisa? Pahala syahid itu luar biasa, ya. Bahkan ada nanti istilah syuhada, orang-orang yang memang Allah masukkan ke dalam surga dengan jalur syahid. Lah ini yang 1 wafatnya dalam keadaan sah, tapi derajatnya lebih tinggi dibandingkan yang 2. Karena Nabi masih hidup, akhirnya tanya kepada kalau sekarang Nabi sudah wafat, tanyanya kepada para ulama. Ya. Kadang sekarang mohon maaf, baru umur berapa tahun, 20 tahun baru belajar agama, kemudian berfatwa. Kemudian apa? Berfatwa, ini gak boleh, ini haram, ini macam-macam luar biasa. Bahkan baju yang ada mereknya, gambarnya apa, gak boleh, innalillahi. Padahal kayaknya ngatamin 1 kitab aja belum pernah itu, tapi udah berfatwa kemana-mana. Padahal dulu sahabat muridnya Rasulullah gak sembarangan, dapat mimpi seperti itu langsung tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika tanya kepada Nabi, Nabi menjawab, Alaisa sholla ba'dahuma kada wa kada sholat. Bukankah ini sahabat yang wafat dalam keadaan sakit? Ternyata Bu, yang 2 sakit duluan, yang 1 wafatnya belakangan. Jadi ketika 2 ini wafat, ini yang 1 masih sholat. Bahkan di situ disebutkan wa adraka Ramadan fasoma. Kemudian mendapati bulan suci Ramadan dan berpuasa di dalamnya. Jadi yang wafat dalam keadaan syahid nggak dapat apa? Ramadan. Yang 1 sakit dapat apa? Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi bersumpah, "Fawalladzi nafsi biyadihi inna bainahuma la'ab'adu mimma bainas samai wal ardh." Ketahuilah wahai sahabatku, kalau ada umatku wafat dalam keadaan syahid dan dia tidak mendapati bulan suci Ramadan, yang 1 sakit tapi dia mendapati bulan suci Ramadan, inna bainahuma la'ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Sungguh yang mendapatkan bulan suci Ramadan derajatnya jauh lebih tinggi bahkan antara langit dan bumi dibandingkan 2 orang yang wafat dalam keadaan. Alhamdulillah. Makanya kita harus gembira, harus girang karena mau masuk
masuk bulan yang bahkan bisa mengangkat derajat kita, mengalahkan orang yang wafat dalam keadaan syahid. Lebih hebat lagi kalau syahidnya di bulan suci. Lebih hebat lagi kalau syahidnya di bulan suci Ramadan. Tapi kita masih pengen panjang umur ya, Bu ya. Panjang umur, sehat, walafiat. Tapi sepanjang-panjang umurnya manusia pasti akan mati. Yang muda, apalagi yang kaya, apalagi yang gabun, yang sehat, apalagi sakit. Tapi mati nggak usah dipikirin ya ibu-ibu. Mati nggak usah dipikirin. Mati mau dipikirin nggak dipikirin pasti akan. Yang penting kita mempersiapkan supaya wafat kita, mati kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menyambut bulan suci Ramadan dengan berkomitmen menjaga, merawat kemuliaan, kesucian bulan suci Ramadan. Awas, jangan sampai bulan suci Ramadan malah menodai, malah memotong. Kadang banyak tuh ya di jalan-jalan bulan suci Ramadan masih minum, masih merokok, tidak puasa, tidak sholat, tidak baca Quran. Itu namanya apa? Mengotori, menodai kesucian bulan suci. Maksiat di hari biasa dosa, tapi kalau maksiat di bulan Ramadan dosanya gede banget. Dosanya gede. Karena dia selain maksiat mengotori, menodai kemuliaan, kesucian bulan suci Ramadan. Kalau ibu-ibu, mohon maaf, ngomongin orang di luar Ramadan itu dosa. Tapi kalau di bulan suci Ramadan dosa banget. Makanya hati-hati, jangan sampai kita di bulan suci Ramadan malah mengotori, menodai keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan. Ya, makanya Nabi itu sering mengatakan, jika kamu tidak bisa berkata baik, maka diam. Jika kamu tidak bisa melakukan kebaikan, maka jangan melakukan kerusakan. Jika kamu di bulan suci Ramadan nggak bisa memperbanyak ibadah, yang penting jangan kotori, jangan menodai bulan suci. Tapi awas ini jangan salah paham ya ibu. Nanti habis isya ada yang jual bakso, ente menodai bulan suci Ramadan, yang lain pada tarawih. Kalau itu enggak, karena tarawih itu hukumnya mencari rezeki yang halal hukumnya wajib. Kita husnuzon, mungkin nanti pulang jualan dia sholat tarawih sendiri. Tetap kita harus bijaksana, tidak gampang menyalahkan orang lain. Bahkan kalau dia harus misalkan ibadah tarawih kemudian akhirnya nggak mencari nafkah, nggak mencari rezeki buat anak istrinya, malah salah. Tapi yang jelas kalau kemaksiatan kita lawan. Kalau kemaksiatan itu kita lawan. Bahkan kata Nabi SAW, rohima'an kumri'in adrok Ramadan falam yufallah. Sungguh binasa, sungguh celaka, sungguh keterlaluan kata Nabi. Ada orang masuk bulan suci Ramadan kemudian keluar, dosanya gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi mau dapat ampunan Allah? Bulan Ramadan Allah mengobrol, kok gak diampuni? Kan keterlaluan. Benar kan? Bulan suci Ramadan Allah mengobrol maghfirah, rahmat, kasih sayang. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan setiap hari di bulan suci Ramadan Allah membebaskan manusia dari api neraka. Makanya di awal benar kalau orang wafat bulan Ramadan, insya Allah langsung Allah masukkan ke dalam surga. Karena di situ setiap hari Allah membebaskan daripada api neraka. Wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Dan doa di bulan suci Ramadan diijabah, terutama ketika buka.
Ketika ibu-ibu, bapak-bapak berbuka puasa, jangan cuma Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika afqamtu birahmatika ya arhamar rahimin. Minta di situ punya hajat apa, punya keinginan apa. Kata Nabi, lis-shaim inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya dijabah, doanya mustajab, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Itu ya bapak-bapak. Jadi ada 3. Kita menyambut bulan suci Ramadan. Pertama, niat yang baik, tulus, ikhlas karena Allah. Yang kedua, dengan gembira ria. kita menyambut dengan gembira, dengan senang, dengan girang. Kemudian yang ketiga, komitmen tidak akan menodai, mengotori bulan suci Ramadan. Jadi ini 3-tiganya penting, Bu. Ikhlas hati tadi menentukan. Terkadang niat lebih baik daripada Yang kedua, gembira. Kalau kita udah gembira, kira-kira jalanin ibadah enteng apa enteng? Enteng. Namanya udah senang, udah gembira, enteng. Tapi kalau biasa-biasa saja, ya akhirnya ibadahnya biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, kita berkomitmen. Jangan sampai nanti mengotori, menodai bulan suci Ramadan. Ya, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di hari biasa berhubungan suami istri dapat pahala. Tapi di siang hari bulan suci Ramadan bukan hanya dapat dosa, bahkan dia harus mengqadha puasanya selama 2 bulan berturut-turut sebagai kafarah. Kalau nggak mampu memperdekakan budak, udah nggak ada budak di mana Ustaz, bersedekah untuk 60 fuqara wal masakin. Perkara berhubungan suami yang di hari biasa dapat pahala yang luar biasa. Tapi itu di siang hari ya, kalau di malam hari mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang bertanya ya, takutnya kalau terlalu panjang juga nanti lupa. Ibu-ibu 1, bapak-bapak 1 dan boleh. Bu, ada yang mau nanya, Bu? Ada Pak Ustaz? Silakan Ibu. Udah nggak cukup. Mangga aja yang enggak aku menyampaikan. Mangga, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya ini Pak Ustaz, awalnya mungkin nggak tahu ya, saya punya anak, ibaratnya mungkin awam untuk ya seperti apa sih puasa dan harus dijadarin ya. Dia udah balik nih, tapi dia batal puasanya 6 hari. Setelah dia mengenal Islam, saya harus mengajarinya secara benar. Jadi ibaratnya kamu batal puasa berapa hari harus dibayar. Tapi Bunda, aku lupa. Itu udah lama sekali, Pak Ustaz. Setahu saya yang udah lalu, misalkan 2 tahun atau 3 tahun ke belakang kan, itu dibayar fidyah juga, dibayar puasanya juga kan Pak Ustaz? Iya. Betul ya. Maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Di sini saya menganjurkan anak saya, mending dibayar dulu puasanya berapa hari, karena aku nggak tahu juga. Ya sekarang dibayar aja, seingat kamu berapa. Itu mungkin kalau misalkan dihitung dari 6 hari itu, mungkin dari per tahunnya, setahun itu 6 hari mungkin ya, atau 10 hari. Kali aja 3 kali 10, 30 sebulan. Dari setahun ini kamu bisa dicicil, kata saya gitu. Di samping itu kamu bayar cicilannya. Tapi kan aku nggak masuk, aku belum dapat ya pendapatan. Kamu dapat uang jajan dari aja. Nah itu kamu sisihkan. Apakah dengan tindakan itu saya benar atau mau dikoreksi Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya namanya orang tua ngingetin anak, ya memang sudah menjadi apa? Wajib. Ya waladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman,
Firman, jaga anak-anakmu, jaga keluargamu dari apa? Api neraka, di antaranya tadi. Ya, kalau misalkan punya anak perempuan, biasanya punya anak perempuan itu ya mesti kadang di pertengahan Ramadan berhalangan, itu diingetin. Ada waktu 11 bulan. Ada waktu berapa? 11 bulan. 11 bulan. Kita tuh kalau ngingetin orang, kalau bisa supaya optimis. Gitu kan. Kalau misalkan ibu langsung tadi ya Bu, kamu harus memfoto 30 hari, karena mindset pikiran anaknya tuh jadi waduh berat juga nih. Coba kita balik. Kamu ada waktu 11 bulan. Gak usah banyak-banyak deh. Sebulannya 3 hari misalkan, atau 4 hari, itu anak pasti mindsetnya oh gitu kan. Nanti masalah fidyah itu ya semampunya. Jadi memang benar ya, kalau bulan Ramadan tahun lalu nih ibu-ibu belum sempat mengqadha, udah masuk bulan suci Ramadan ini lagi, nanti Syawal selain mengqadha dia harus bayar fidyah. Kalau lewat 1 tahun berarti fidyahnya 1 mud setiap 1 hari.